Shalom, kita akan membahas yaitu mengenai apakah Yudaisme dan Helenisme merupakan dualisme yang antitetik dalam pemikiran Paulus. Apakah ini sebuah perdebatan yang baru? Nah, ini bukanlah suatu perdebatan yang baru, di mana ini sudah menjadi hal yang biasa, hal yang sudah lama menjadi suatu perdebatan mengenai Helenisme dan Yudaisme ini. Nah, banyaknya penafsir-penafsir yang menafsirkan tentang di 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 dan 2 Korintus 5 ayatnya ke-10. Di situ tentang setelah kematian manusia dan ia menuju ke surgawi, seperti yang dikatakan oleh Paulus bahwasannya di mana Paulus menggunakan campuran motif-motif antropologis dan eskatologis dari Helenisme, Yudaisme awal dan kekristenan dalam rangka mengusulkan sebuah jalan keluar dari ketegangan di antara aspek-aspek internal dan eksternal pengalaman hidup Kristiani sehari-hari. Di pihak lain, rujukan ke pengadilan Kristus di Korintus 2 ayat 2 Korintus di 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 berasal dari tradisi apokaliptik Yahudi yang telah diambil alih oleh orang Kristen. Ada juga rujukan yang tidak dapat diusut baik ke konsep Helenistik maupun Yahudi. Misalnya tekanan Paulus kehidupan individu Kristen sesudah kematian di kediaman surgawi. Kelihatannya penafsir Aune agak bingung juga dengan perujukannya ini, sebab di satu pihak ia mengatakan di 2 Korintus 5 ayat yang pertama itu berasal dari konsep Yunani, tetapi kemudian dia berkata di 2 Korintus 5 yang ke pertama itu tidak berasal dari konsep Yunani. Eskatologis Helenistik menunjuk pada kepercayaan di dunia Helenisme yang meliputi kematian dan kehidupan pasca kematian di satu pihak dan penghancuran serta pembaruan kosmos di lain pihak. Sumbernya adalah Homerus dan Hesiodus. Nah, di sini terjadi pertentangan tentang pemahaman bagaimana Paulus dalam menulis suratnya ini, yaitu ia mencampur adukan tentang Helenisme dan Yudaisme ya. Oleh sebab itu banyak penafsir yang kebingungan tentang di dalam penulisan ini apakah dipengaruhi oleh Yudaisme dan Helenisme seperti itu. Nah, maka di dalam kesimpulan ataupun penutup dalam buku ini, Aune menggambarkan bukan hanya pengaruh warisan Yunani Romawi dalam pembaruan pemahaman Paulus mengenai keberadaan orang percaya di surga, tetapi juga perbedaan tafsirannya mengenai makna 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 yang biasanya dirujuk untuk memperlihatkan tubuh baru dan orang percaya sesudah kebangkitan. Nah, yang paling penting dalam buku ini adalah kejelasan bahwa apa yang disebut pemikiran Ibrani dan pemikiran Yahudi sebenarnya adalah konstruksi pemikiran juga, atau ekstrimnya konstruksi ideologis atau ideological constructs. Begitu saja laporan bacaan saya. Terima kasih.